Bagi saya pribadi, setiap sesuatu itu pasti ada nilai didikannya, tergantung seberapa terdidik orang yang menilai. Pasti ada pesan moralnya ya. Iya, pasti ada. Sekali lagi saya tekankan, lahirnya konten kreator baru itu bukan untuk berkompetisi, melainkan untuk bersinergi. Jangan saling menjatuhkan, tidak harus kolaborasi, tidak harus bantu subscribe. Nilai support itu dengan tidak saling membunuh karakter lah. Kreativitas ya jangan didikte atau tidak boleh mempunyai tendensi. Jadi kreativitas berdasarkan imajinasi, karena memang kan kok sih gelembung sastra pada umumnya diciptakan untuk mengkritisi. Saya kira kalau seperti itu tidak perlu sampang kreatif. Pengguna TikTok, user TikTok pada umumnya bisa buat kayak gitu ya. Video jedak-jeduk kayak gitu itu bisa. Ya, karena mengapa pemerintah itu dihadirkan untuk memberi solusi pada rakyat, jangan kemudian pemerintah meminta solusi pada rakyat. Lantas apa gunanya gaji per bulan, bahkan sebatang rokoknya pun ada anggarannya. Selamat datang di podcast Kopi Pahit, kopinya para aktivis. Berarti kalau nggak pahit bukan aktivis? Iya, karena ide-ide yang cemerlang itu nggak bakal muncul kalau kopinya itu manis. Boleh saya cicipi kopi? Oh, dipersilakan. Minum dulu. Asli pahit. Banyak kerobak yang munar ya, kayak kuda nggak ada kan? Oke. Kopi Pahit ini adalah podcast pertama yang menghadirkan salah satu tokoh konten kreatif yang cukup dikenal lah, bersama Klebun Murleke. Klebun Murleke. Iya, selamat datang Bun di acara podcast Kopi Pahit. Oke, jadi langsung saja Bun ya pada segmen pertanyaan. Yang pertama itu tentang sejak kapan itu memulai dunia per-YouTubean atau konten kreator bersama Mata Pena itu, Bun? Munatanya bila mulai menggeluti dunia YouTube, sebenarnya saya sendiri sudah AKB channel YouTube itu mulai tahun 2018. Ya. Cuma di channel yang itu saya fokusnya actual today atau kasuistik. Kasuistik ya sebagaimana kaum trotoar pada biasanya lah. Setiap kali ada kasus terjun ke lapangan, terus saya ngambil video dan footage langsung kemudian kami upload ke YouTube. Nah, dikira 1 tahun perkiraan berjalan channel itu kok kayaknya gak ada yang nonton gitu. Jadi tujuan dari diuploadnya suatu informasi kan biar informatif. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak ditonton kan nggak informatif. Nah, dari situ di tahun 2019 awal kalau nggak salah bulan April kami saya banting setir untuk membuat channel YouTube baru dengan konten yang lebih segar. Kalau boleh saya nanya, itu jenis konten dari Mata Pena itu bentuknya seperti apa sih? Jadi untuk Mata Pena sendiri kami mengusung konten untuk ditekuni, maksudnya itu critical comedy. Critical comedy. Jadi yang kita kritik itu sebenarnya tidak fokus pada satu aspek saja. Ada budaya, ada tradisi, terus kemudian ya ada beberapa lah pemerintah. Cuma berbicara nilai edukatif yang terkandung tergantung bijaknya penonton mengambil itu seperti itu point of view-nya. Jadi bagi saya pribadi, setiap sesuatu itu pasti ada nilai didikannya, tergantung seberapa terdidik orang yang menilai. Pasti ada pesan moralnya ya. Iya, pasti ada. Terus yang melatar belakang ide-ide seperti itu dari mana atau siapa itu? Sebenarnya yang melatar belakangi kita mengusung konten yang seperti itu adalah intensitas kita bolong masyarakat sebenarnya lapisan kisah. Jadi kejadian-kejadian yang memang lumrah terjadi di kalangan orang-orang pedesaan ya udah kita angkat. Ya kalau kita sering apolong dengan mereka, kita sering menghimpun informasi kemudian kita jadikan sebuah naskah, itu bisa kita mengusung itu. Berarti ya kesimpulannya hampir bisa dikatakan bahwa konten-konten atau ide-ide yang disajikan oleh Mata Pena itu memang hampir real ya dengan realitas sosial yang ada di sekitar Klebun Murleke kan begitu, Bang? Iya, tetap kalau
diangkatnya cerita itu tetap berdasarkan fakta. Oh iya. Cuma setelah jadi cerita itu akan menjadi fiktif. Karena bisa begitu, Bun? Karena mengapa? Karena cerita yang kami sajikan tidak 100% terdengar pus kena. Cerita yang kami sajikan tidak akan 100% menyamai dengan apa yang pernah terjadi di bawah. Oh iya, iya. Jadi tetap tergantung point of view. Jadi bijak-bijaklah menjadi penonton biar bisa berseragam dengan apa yang ingin saya informasikan. Iya. Oke. Iya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bun. Ini terkait masih seputar konten ya. Iya. Ini kan saya lihat di Madura itu yang menjadi konten kreator itu tidak hanya Matapena, itu banyak sekali. Karena sekarang eranya sudah era digital. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Matapena, apa yang membedakan konten Matapena itu dengan konten-konten kreator yang lainnya itu? Yang namanya konten kreator, entah itu Matapena atau dengan nama lain, itu nggak ada bedanya, Bung. Ya. Kita sama-sama konten kreator. Hanya saja kita masing-masing punya ciri khas gitu, yang mungkin itu akan menjadi konsistensi bagi kita sendiri. Meskipun iya ada beberapa konten yang menyamai Matapena, saya kira itu bukan menirukan, melainkan mungkin terinspirasi, tergantung siapa yang lebih dulu muncul ke permukaan. Cuma sekali lagi saya tekankan, lahirnya konten kreator baru itu bukan untuk berkompetisi, melainkan untuk bersinergi. Jangan saling menjatuhkan. Ya, karena saling mereka support ya. Saling support. Tidak harus kolaborasi, tidak harus bantu subscribe. Nilai support itu dengan tidak saling membunuh karakter lah. Itu sudah support bagi saya. Intinya harus saling support dan tidak saling menjatuhkan kan gitu. Kalau lihat dari konten-konten yang disajikan Matapena itu kan sifatnya kritikan itu tidak hanya mengarah kepada ke pemerintah saja, tapi tentang kritikan sosial yang seperti Klebun barusan itu jelaskan. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak Klebun itu diserang seseorang, atau baik itu dari pemerintahan atau dari seseorang yang seakan-akan sesuai dengan karakter yang dipilihkan oleh Matapena itu? Pernah nggak? Tersinggung lah istilahnya. Pernah nggak yang seperti itu? Ini kok nyindir saya? Kalau tersinggung enggak lah ya. Enggak ya. Karena memang tujuan awal kita tidak ingin menyinggung. Gitu. Kalau menyinggung enggak, kalau tersinggung ada enggak orang yang merasa tersinggung? Jadi ada di kolom deskripsi itu. Bagi penonton yang bijak akan membaca, konten ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau mendiskreditkan pihak manapun. Jadi kita murni ingin berkreasi berdasarkan apa yang kita himpun, informasi yang kita himpun dari masyarakat yang ada di bawah. Kemudian kita lahirkan konten. Ya, perihal ada orang yang tersinggung, itu murni hak mereka. Dan mereka pun berhak untuk menyuarakan rasa ketersinggungannya pada kami gitu. Ya, pertama kami juga bisa introspeksi untuk kemudian. Tapi belum ada ya? Kalau tersinggung enggak sih, dan semoga tidak ada yang tersinggung. Tapi begini, kalau boleh tahu ini kan teman-teman mungkin juga nggak tahu ini. Klebun Moleke ini sebenarnya dari daerah mana sih kan gitu? Matapena. Oh, Matapena lah istilahnya. Matapena. Ini perlu disebutkan, Bu. Ya perlu lah biar teman-teman juga tahu itu dari mana. Ya, mungkin dari daerah sebagian mana ada yang tahu ya. Sampang. Oh, Sampang. Sampang. Sejauh ini bagaimana sih perhatian pemerintah terhadap konten-konten kreator yang ada di Sampang gitu? Soalnya kan kalau saya melihat dari beberapa daerah ya, baik itu di Madura maupun luar Madura itu, pemerintah itu sering menggandeng beberapa konten kreator untuk mensosialisasikan program-programnya. Kalau di Sampang itu seperti apa peran pemerintah terhadap atau perhatian pemerintah terhadap konten-konten kreator yang ada di Sampang khususnya Matapena itu seperti apa, Bu? Saya kira pertanyaannya bukan perhatian lah, tapi pandangan pemerintah. Oh, ya. Saya juga nggak tahu bagaimana kacamata pandangan pemerintah. Sama perhatian itu beda ya. Bagaimana kacamata pemerintah terhadap kami para konten kreator, saya sendiri sebenarnya kurang tahu. Cuma saya kadang iri melihat teman-teman kreator yang ada di daerah-daerah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan daerahnya ya, kabupaten kotanya dari mana. Mereka sering kolaborasi dengan pemerintah. Jadi kiprahnya di dunia konten kreator tidak hanya sebagai profesi, melainkan juga sumbangsih, memberi sumbangsih bagian yang dari nyata. Pemerintah itu. Jadi kadang ada yang membantu pemerintah untuk mensosialisasikan programnya. Ada yang secara langsung diundang oleh pemerintah. Diundang khusus ya? Ya, diundang khusus. Karena mungkin pemerintah itu menilai, wah ini adalah konten kreator yang cukup ikonik di daerah A misalkan. Saya undang ini.
biar publik tahu kalau dia adalah konten kreator berasal dari daerah sini seperti. Jadi saya kira itu merupakan tepuk pundak Cangreng Mature, tepuk pundak ke Engkok Banggacong ke kaki. Jauh ini belum ada sih. Oh, belum ada. Belum ada, dan kami juga nggak mengharapkan itu. Iya, tapi gini, saya itu dengar-dengar di Sampang itu kan ada Sampang kreatif lah. Hah? Sampang? Sampang kreatif. Di Sampang Sampang itu kreatif, ada ya. Sampang kreatif. Kalau nggak salah itu bagian dari pemerintah itu Sampang kreatif. Pernah nggak Sampang kreatif itu mengajak misalnya memberikan support atau mengajak kolaborasi terhadap Mata Pena atau Kelebu mereka sendiri itu? Sejauh ini saya belum. Kalau dengar sih ya pernah dengar adanya Sampang kreatif. Kalau tahu wujudnya saya belum tahu. Soalnya saya sendiri masih belum tahu hasil kreativitas dari Sampang kreatif itu seperti apa. Ada yang bilang dari teman-teman siapa yang handle pembuatan video ini kemarin? Wah, itu Sampang kreatif. Ada video-video yang viral tuh. Video yang mana itu? Video yang banyak soalnya video ya, viral. video viral saat pemerintah belusukan ke bawah gitu. Itu yang handle videografinya katanya Sampang kreatif. Saya kira kalau seperti itu tidak perlu Sampang kreatif. Pengguna TikTok, user TikTok pada umumnya bisa buat kayak gitu ya. Video jedak-jeduk kayak gitu itu bisa. Iya. Jadi idealnya kalau menurut saya kreativitas itu seharusnya ya kayak Pramudia Ananta. Ya, Pramudia penulis Anantatur ya. Iya, Anantatur, Pramudia Anantatur. Jadi jangan menampakkan tendensius pada pemerintah, gitu. Hal yang positif dari pemerintah boleh saja kita jadikan kreativitas, boleh saja kita share. Tapi hal yang seharusnya perlu dikritisi. Iya, kritisi. Kreativitas ya jangan didikte. Ya. Atau tidak boleh mempunyai tendensi. Jadi kreativitas berdasarkan imajinasi, karena memang kan kok sih gelebung. Sastra pada umumnya diciptakan untuk mengkritisi. Tujuannya dengan kritik itu bisa mengedukasi. Makanya banyak sastrawan-sastrawan yang dipenjara. Iya, banyak sastrawan yang dipenjara. Dulu Sapardi Djoko Damono, terus kemudian Wiji Tuku. Iya, Wiji Tuku, Pramudia Ananta, Sohogi, sampai meninggal dia. Meninggal kayak itu sebab kan dia. Itu orang sastrawan semua. Artinya ada iya muncanan kobung. Seharusnya pemerintah itu bangga bila rakyatnya kritis. Kritis bukan dalam artian nyosong ambulan ke masake loh. Oh iya. Kritis juga. Itu mau meninggal itu. Jadi pemerintah harus bangga punya masyarakat yang kritis, karena mengapa? Laju kepemerintahannya ada andil dari rakyat, tidak hanya dikendalikan oleh pemerintah. Kan seperti itu. Jadi balance, kehidupan bersosial balance. Pemerintah yang menjalankan programnya, masyarakat yang menilai, ikut andil dalam kinerja program itu. Ya, mohon pemerintah tidak mau dikritik, jadi tak message aja kan begitu. Iya. Benar. Apalagi pemerintah saat dikritik, ayolah, saya tidak suka orang yang suka mengkritik. Kalau ada, tawarkan solusi. Itu malah lebih bodoh lagi muncanenggo. Oh iya. Iya, karena mengapa? Pemerintah itu dihadirkan untuk memberi solusi pada rakyat. Jangan kemudian pemerintah meminta solusi pada rakyat. Lantas apa gunanya gaji per bulan? Bahkan sebatang rokoknya pun ada anggarannya. Meski pemerintah minta dukungan solusi ke rakyat. Ya pada gunanya kita menghadirkan pemerintah. Luar biasa, kayaknya Anda itu cocok jadi aktivis. Tolong bagian ini nanti di-skip. Ini merupakan unek-unek pribadi. Soalnya Arya lah ceng mancing. Ya mungkin ini sudah mengarah kepada harapan dari, karena pertanyaan saya rasa sudah selesai ya. Ini harapan dari Mata Pena atau Kelebun Murleke ini secara universal ya, baik itu terkait masalah konten maupun terhadap pemerintah daerah, itu seperti apa? Harapan saya, harapan lebih pada para konten kreator yang berasal dari Madura. Ayo kita ramai-ramai berkarya. Kita kenalkan Madura pada kacamata dunia gitu. Jadi Madura itu yang dulunya dikenal dengan watak temperamental, yang dikenal dengan orang yang konservatif. Untuk saat ini kita kenalkan karya untuk orang-orang yang pernah menganggap Madura itu dari sudut pandang yang negatif gitu.
Terus selebihnya bagaimana pandangan pemerintah terhadap para konten kreator yang ada di Madura, kita tidak usah peduli, Bung. Ya. Tidak usah peduli akan hal itu. Kelak kalau kita sudah sukses, pemerintah pasti datang. Yang penting Bung. terus. Kemarin sempat ada viral ini, Bung. Ada. Yang mana itu? Ada santri Soalnya banyak viral-viral bisa, soalnya. iya, nggak tahu dari daerah mana ini. Ada santri bisa menerbangkan pesawat. Oh, yang sempat dimention oleh Erick Thohir itu. Erick Thohir, ya. Oh, betul, gitu, betul. itu ya. Itu bisa menerbangkan pesawat. Nah. Ya pemerintah nggak akan tahu bagaimana proses dari awal dia belajar. Oh ya. Proses dari awal seberapa banyak dana yang dia keluarkan, seberapa banyak tenaga, seberapa banyak ide yang dia asah untuk kemudian bisa menjadi sukses menerbangkan pesawat itu. Sampai kemudian dia bisa menerbangkan. Akhirnya pemerintah akan datang. Pemerintah di Budina datang. Ini adalah rakyat saya, iya. Oh iya. Membangun ekonomi kreatif itu tidak seperti itu. Jadi membangun ekonomi kreatif tidak asal ngeklaim saja. Tidak nerima matengnya saja. Tidak nerima matengnya. Soalnya masyarakat ribeni pao. Mun paori ya. Kapan lama sak baru epatoron. Oh, epatoron. Jadi kita harus memfasilitasi dari nol dari awal. Paling tidak tepuk pundak kencanko. Jadi ini bukan perihal materi ataupun apalah, jadi feedback yang kami inginkan selaku konten kreator itu tepuk pundak dari pemerintah. Paling tidak pemerintah memberi dukungan penuh. Iya terus aki mayu para omnya mana daerah recong. Minimal begitu kan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa kami minta support dan dengan cara like, comment, subscribe dan kemudian share dan jangan lupa tunggu di podcast selanjutnya di Kopi Pahit, kopinya para aktivis. Ciao.